Oke, sekarang kita tuangkan telur yang sudah kita pecah. Lalu kita bersihkan pakai spatula ataupun sendok juga boleh ya. Nah, kita bersihkan, jangan ada adonan telur yang tersisa. Kenapa? Karena telurnya sudah kita hitung dan sudah kita takar. Lalu kita masukkan gula pasir. Gula pasirnya boleh yang halus ya. Oke, lalu kita masukkan vanili. Secukupnya saja. Oke, sekarang kita tambahkan SP sebanyak 20 gram. Nah, untuk teman-teman yang mau pakai SP, diwajibkan pakai SP yang baru ya, yang baru dibuka. Lalu kita mixer sampai ngembang ya, dengan tegangan yang sedang, jangan terlalu cepat. Karena kalau terlalu cepat, dia punya udara masuk lebih banyak, otomatis gelembung lebih banyak. Sambil kita memixer telur, lalu kita lanjut mixer menteganya ya. Dengan susu kental manis kita mixer sampai ngembang dan sampai ringan. Sebelum kita mixer, kita tekan-tekan dulu menteganya supaya tidak kumpul dan tidak bertambah. Sekarang adonan sudah mengembang, mari kita melihat. Nah, ini adonan sudah kental berjejak ya, yang tidak mudah turun. Lalu kita lihat mentega yang sudah dikocok sampai mengembang. Ciri-cirinya seperti ini. Nah, dia kokoh ya, tidak mudah jatuh tuh, seperti begini. Nah, ini ngembang, kokoh, ringan ya. Lalu kita tuang adonan ke baskom yang bersih. Sampai bersih, jangan ada tersisa adonannya ya. Kalaupun tersisa paling tidak sedikit saja. Lalu kita aduk-aduk tepung yang sudah kita timbang terlebih dahulu. Lalu kita saring. Harus disaring ya, biar teksturnya lebih halus dan lebih mulus. Kita jangan masukkan sekaligus tepungnya ya. Kita bagi untuk tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Jadi 3 kali. Seperti begini caranya, dia lebih gampang kita waktu ngaduknya. Dan tepungnya tidak akan menggumpal ke adonan. Ini tahap sudah masuk tahap penting ya. Ini gampang-gampang susah. Jadi adonan harus kokoh dan waktu pencampuran itu harus hati-hati. Kalau masih masuk tepung masih aman ya. Nanti kalau sudah masuk mentega, kita aduknya harus hati-hati. Ini karena masih adonan, masih bahan yang tidak mengandung minyak, jadi masih aman. Kita aduk terus sampai rata, sampai tidak ada gumpalan tepung ya. Nah,
Dia mengkilap ya, kalau dia rata itu mengkilap, tidak ada gumpal-gumpalan. Lalu kita lawan seperti ini supaya dia adonannya tidak ada yang tersisa, adonan tepungnya. Lalu kita masukkan mentega. Kita masukkan mentega bertahap ya. Bertahap maksudnya itu kita pisahkan, tidak menumpuk satu tempat ya. Jadi waktu kita ngaduknya lebih gampang. Nah, seperti ini tidak menggumpal di satu tempat. Oke. Harus bersih ya menteganya. Lalu kita campur dengan cara spatulanya kita nekan ke bawah, lalu kita angkat adonan dan sambil kita memutar baskom kita. Nah, seperti ini ya. Baskomnya kita putar, spatulanya kita tetap dari bawah angkat ke atas. Lalu kita lawan arah sesekali, jangan terlalu sering ya. Untuk yang pemula jangan terlalu sering melawan arah. Nah, sekali-kali boleh, sekali atau 2 kali paling banyak. Itu supaya apa? Supaya menteganya itu kita lawan, jadi dia keaduk. Nah, kalau kita seperti ini aja, dia agak susah ngaduknya. Jadi sekali-kali kita lawankan arah, jadi dia lebih enak untuk diaduk. Nah, adonan seperti ini sudah oke ya. Untuk gumpal ya, tidak cair ya. Oke, sebelum loyangnya dipakai, kita alasin dulu loyangnya dengan kertas minyak ya. Kertas minyak, dan loyangnya tidak perlu dioles. Kalaupun mau oles dasar, kasih mentega biar nempel kertas minyaknya. Nah, lalu kita alasin kertas minyak. Lalu kita bagi adonan menjadi 3. 2 adonan yang warna kuning dan 1 warna coklat. Nah, untuk coklatnya kita pakai pasta Clovico ya, Clovico coklat. Dia lebih bagus dan lebih enak dan juga lebih wangi. Kita kasih secukupnya ya, jangan terlalu banyak karena ini sedikit saja sudah cukup. Lalu kita campur ya. Jangan terlalu over mengaduknya ya. Ingat, jangan over mengaduk karena adonan akan mencair. Kalau sudah mencair, dia akan bantet. Nah, seperti ini kita campur sampai rata. Ya, lalu kita tuang adonannya ke loyang. Lalu jangan lupa kita hentak-hentak dulu adonan untuk membuang udara, supaya di dalamnya tidak ada rongga udara dan juga pori-porinya lebih halus dan lebih mengecil. Nah, seperti itu kita hentak-hentak. Ini wajib dihentak ya. Oke. Oke, kita lanjut ke tahap pembakaran. Nah, kita hidupkan api bagian bawah ya. Kita panaskan dulu sebelum dibakar adonannya. Ini mulai panas, sudah panas. Jadi kita masukkan adonannya langsung. Api suhunya 180 sampai 20 ya. Kita bakar sampai kira-kira 20 sampai 25 menit. Nah, ini sudah 20 menit. Lalu kita keluarkan dan kita tekan-tekan, kalau tidak basah lagi berarti sudah matang. Dan sebelum kita buka, kita hentak-hentak dulu biar tidak turun adonan kuenya. Nah, lalu kita sekat pinggirnya biar enak bukanya karena ini tidak pakai olesan. Nah, begitu ya, kita sekat semuanya sama, kita sekat lalu kita tuang. Nah, setelah kita tuang, jangan lupa kita putar balik. Nah, kita buka dulu kertasnya.
kita putar. Oke, seperti ini. Yang lainnya juga sama ya. Lalu kita siapkan alas dan kita oles. Nah, ini agak tua sedikit ya kita bakarnya ya, karena oven owner ada yang bocor pinggirnya. Kita oles sampai rata. Kita oles sampai rata. Lalu kita timpa dan agak tekan-tekan sedikit. Lalu kita oles lagi. Jadi layernya itu kuning, coklat, kuning, 3 layer ya. Nah, kita oles lagi. Lalu kita timpa lagi. Untuk terakhir tahapnya kita tekan pakai alas biar permukaannya rata dan mulus. Seperti itu. Lalu pinggirnya kita tekan-tekan sedikit. Oke, seperti ini sudah siap ya. Lalu kita iris, lihat hasil dalamnya kayak gimana. Teman-teman jangan lupa praktek ya, ini gampang banget bikinnya tuh. Hasilnya cantik banget, warnanya kuning banget ya, terus lembut banget. Oke.